Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wahyuningsih, NIM 205105010025, Prodi Perbankan Syariah 4. Saya akan menjelaskan kembali dari hasil wawancara saya pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, di tempat Bank BRI Unit Kasihan, Cabang Jember. Pada saat itu, saya menanyakan tentang macam-macam dan penjelasan investasi yang ada pada bank tersebut, yang mana dijelaskan oleh bagian customer service dengan Kakak Irgi. Di bank BRI tersebut terdapat 3 investasi. Yang pertama yaitu ada DPLK, yang kedua ada reksadana, dan kemudian yang ketiga ada ORI dan SR. Berikut penjelasannya. Investasi yang pertama adalah DPLK, atau bisa disebut dengan dana pensiun lembaga keuangan, yang mana dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK BRI adalah program pensiun sebagai bentuk investasi untuk individu ataupun karyawan korporasi. Berbeda dengan beberapa program DPLK yang ditujukan bagi karyawan internal saja. Masyarakat umum bisa mendaftarkan dana pensiun lembaga keuangan BRI. Pendaftaran dibuka untuk masyarakat umum, perorangan, ataupun korporasi. Kelebihan dan kekurangan dana pensiun lembaga keuangan BRI ini adalah 1. Kita bisa mengajukan pensiun dipercepat, yaitu 10 tahun lebih awal daripada usia pensiun normal. Yang kedua, peserta bisa melakukan perubahan instrumen investasi sekali setahun. Jadi, kita bisa memilih resiko yang sesuai. Yang ketiga, peserta juga bisa melakukan penarikan iuran dengan frekuensi 2 kali setahun. Yang keempat, hasil investasi bebas pajak. Yang kelima, manfaat pensiun dapat dibayarkan secara bulanan kepada peserta maupun ahli waris. Investasi yang kedua ada reksadana, yang mana reksadana BRI adalah wadah pengelolaan dana yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi di instrumen pasar uang ataupun pasar modal. Keberadaan reksadana BRI adalah hasil kerjasama 12 manajemen investasi profesional terkemuka. Kalau kita membeli reksadana di BRI, bukan berarti reksadana tersebut adalah produk BRI. Namun, reksadana BRI tersebut merupakan reksadana dari manajer investasi yang telah bekerja sama dengan BRI. Reksadana saham terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ada reksadana pasar uang, yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yang ketiga, reksadana saham, yang keempat, reksadana campuran. Reksadana pasar uang. Investasi ini bertujuan memberikan keuntungan yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Kemudian yang ketiga, reksadana saham. Reksadana ini sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada saham. Biasanya, dana investasi dialokasikan 80% di saham dan sisanya bisa 20% surat utang atau maksimal 20% pasar uang. Perolehan keuntungan reksadana saham terhitung paling besar di antara jenis reksadana lainnya. Namun, resikonya juga tinggi karena fluktuasi harga saham yang tajam, apalagi jika dilakukan dalam jangka pendek. Kemudian yang keempat, reksadana campuran. Seperti namanya, reksadana ini menawarkan kombinasi investasi gabungan antara saham dengan hutang, obligasi.
pasar uang, dan lain-lain. Tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan resiko yang lebih rendah. Keuntungan membeli reksadana di BRI adalah kehadiran fasilitas instalmen reksadana. Fasilitas ini dapat digunakan nasabah untuk menempatkan dana pada reksadana secara rutin. Keunggulan dari fasilitas ini adalah kemudahan bagi nasabah yang ingin melakukan top up secara berkala tanpa perlu melakukan transaksi pembelian atau subscription. Investasi yang ketiga ada ORI dan SR. Kepanjangan dari ORI adalah obligasi negara retail. Pengertian ORI itu sendiri merupakan instrumen investasi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada individu investor. Keuntungan berinvestasi ORI adalah mendapatkan kupon dan mungkin mendapatkan capital gain. Kupon adalah jenis bunga yang diberikan oleh pemerintah kepada investor setiap bulannya. Dan kepanjangan dari SR adalah suku negara retail atau suku retail, merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar, atau ketidakjelasan, dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari hasil wawancara di Bank BRI pada hari Jumat kemarin. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.